Pelukis wanita itu terkejut saat melihat wanita licik sedang memeluk suaminya sambil menantangnya. Namun dia tidak memilih untuk ribut, melainkan diam-diam mengambil pensil dan mengabadikan momen itu dalam sebuah lukisan. Setelah itu dia juga diam-diam menggambar sebuah potret kematian raksasa untuk dirinya sendiri. Namun di hari ulang tahun pernikahan kelima, wanita yang seharusnya merayakan bersama justru tidak muncul. Ia hanya menitipkan lukisan itu dan sebuah pesan bahwa ia akan pergi ke luar negeri. Saat itulah sang suami panik. Untuk pertama kalinya ia menolak wanita licik itu, lalu langsung keluar rumah mencari istrinya. Namun saat itu bawahannya memberitahu bahwa wanita itu dan kedua anaknya mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan ke bandara, dan semuanya dinyatakan meninggal di tempat. Mendengarnya pria itu langsung jatuh tersungkur dengan penuh rasa sakit. Namun kenyataannya wanita itu tidak meninggal. Dia hanya membawa anak-anak pergi ke tempat lain. Ternyata mereka dulunya adalah pasangan teladan yang sangat dicintai banyak orang, bersama sejak kecil hingga dewasa. Wanita itu dulu berpikir bahwa tak ada satu hal pun yang bisa merusak kebahagiaan mereka. Namun sebulan yang lalu, dia memergoki suaminya bermesraan di dalam mobil dengan wanita licik yang selama ini ia bantu secara finansial. Saat itulah dia sadar, tak peduli seberapa dalam perasaan, tetap tak bisa melawan godaan dari orang luar. Yang lebih tak bisa ia terima adalah kenyataan bahwa sang suami masih bersikap lembut dan penuh perhatian sepulang ke rumah. Saat itu wanita mulai meragukan, apakah pria di depannya benar-benar mencintainya. Kemudian dia memutuskan untuk pergi, dan agar tidak dikejar, ia merencanakan sebuah kematian palsu. Awalnya ia hanya ingin pergi diam-diam, namun wanita licik justru datang menantangnya secara langsung. Hari itu saat sang suami datang menjemputnya pulang, wanita itu melihat bekas lipstik di kerah bajunya. Namun ia tidak langsung membongkarnya. Tapi begitu duduk di dalam mobil, ia menerima pesan dari wanita licik. Belum sempat selesai membaca, sang suami juga menerima pesan yang sama. Wanita itu diam-diam melirik dan melihat dua foto vulgar. Siapa sangka suaminya langsung tak tahan, lalu berbohong bahwa ada urusan mendadak di kantor dan segera pergi, tanpa menyadari perubahan wajah sang istri. Meskipun wanita itu sudah memutuskan untuk menyerah, namun melihat pria yang dulu hanya miliknya bisa direbut begitu mudah, ia tetap tak bisa menahan hatinya yang hancur. Malam itu saat pulang ke rumah ia malah kedinginan, sampai suaminya yang baru pulang tengah malam usai berkencan, melihat istrinya sakit parah dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dia pun menemani istrinya semalaman. Namun wanita licik yang tak melihat pria itu muncul, langsung menelponnya berulang kali dengan marah. Akhirnya pria itu naik pitam dan memarahi wanita licik itu agar berhenti mengganggu. Wanita licik pun tidak terima, langsung melampiaskan kemarahannya pada sang istri, mengirim pesan ancaman bahwa ia pasti akan merebut pria itu sepenuhnya. Benar saja, begitu wanita itu sadar dari sakit, sang suami langsung berpura-pura ada urusan kantor dan pergi. Begitu tiba di rumah wanita licik, ia kembali menerima pesan yang menantang dari wanita itu. Namun pesan itu justru membangkitkan amarah sang istri. Ia pun memutuskan untuk memberi mereka hadiah. Malam itu juga, ia diam-diam menggambar lukisan terakhir untuk dirinya sendiri. Lukisan itu akan menjadi pernyataan bahwa balas dendamnya baru saja dimulai.